Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan dimensi sistem informasi dan aset komplementer. Sistem informasi adalah sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan yang terdiri dari kombinasi orang-orang, teknologi, dan organisasi. Sistem informasi juga menjadi dasar untuk melakukan bisnis saat ini dalam banyak industri, kelangsungan hidup, dan kemampuan untuk mencapai tujuan bisnis strategis yang sulit tanpa ekstensi menggunakan teknologi informasi. Dimensi sistem informasi, ya di sini dimensi sistem informasi itu ada tiga. Ketiga dimensi ini saling berhubungan seperti pada diagram di bawah. Yang pertama ada elemen manajemen, yaitu kepemimpinan, strategi, dan perilaku manajemen. Yang kedua, organisasi, yaitu hierarki, organisasi keahlian fungsional, proses bisnis, budaya, dan kelompok politis. Dan yang terakhir, teknologi, peranti keras, peranti lunak, dan teknologi jaringan dan komunikasi. Level of management decision making. Yang pertama ada strategi manajemen, seseorang yang menepati atau berada pada posisi ini akan mengembangkan tujuan, strategi, kebijakan, dan sasaran organisasi. Yang kedua, tactical management, yaitu orang yang menepati posisi ini adalah manajer dan profesional bisnis dalam tim yang bekerja sendiri. Tugasnya adalah membangun rencana jangka pendek dan menengah, menentukan prosedur, kebijakan, dan tujuan bisnis untuk subunit mereka. Dan terakhir ada operational management, orang yang menempati posisi ini adalah manajer atau anggota tim bekerja sendiri. Mereka membuat rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Information quality. Yang pertama ada time, waktu, dimensi time atau waktu mempunyai 4 kriteria, yaitu ketetapan waktu, mata uang, frekuensi, dan periode waktu. Yang kedua form. Dimensi form atau bentuk mempunyai 5 kriteria, yaitu kejelasan, rincian, order, presentasi, dan media. Yang ketiga konten. Dimensi konten atau isi mempunyai 6 kriteria, yaitu ketetapan, relevansi, kelengkapan, kesadaran, cakupan, dan penampilan. Kinds of application used as information system. Ada cukup banyak aplikasi yang digunakan oleh suatu perusahaan guna mendukung dan mengatasi masalah serta membuat keputusan. Aplikasi tersebut adalah Decision Support System, memberikan dukungan informasi, Interaktida untuk manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam DSS adalah analisis model, specialist database, a decision maker on insight engine dan interactive computer based modeling. Penggunaan DSS mendukung semi-struktur business decision. Yang kedua, manajemen informasi sistem. Manajemen informasi
informasi sistem menghasilkan produk informasi yang mendukung kebutuhan pengambilan keputusan setiap hari oleh manajer dan profesional bisnis. Menggunakan MIS mendukung struktur decision. Yang ketiga ada online initial processing. Dengan menggunakan online initial processing atau OLAP, dapat memungkinkan para manajer dan analis untuk meneliti dan memanipulasi banyak data, detail, dan penggabungan dari berbagai sudut pandang. OLAP dapat dilakukan secara interaktif dan real-time serta dengan respon yang cepat. Geographic Information System merupakan DCC yang menggunakan geographic database untuk menyusun dan menampilkan peta dan tampilan gambar lainnya. Penggunaan GIS mendukung keputusan yang berpengaruh pada distribusi geografis orang-orang dan sumber daya lainnya. Dan yang keempat ada data visualization system, merupakan DSS yang mewakili data kompleks dengan menggunakan bentuk grafis interaktif 3 dimensi seperti bagan, grafik, dan peta. Peralatan DVS membantu pengguna untuk secara interaktif menyortir, membagi, menggabungkan, dan mengatur data sementara itu dalam bentuk grafiknya. Executive Information System merupakan penggabungan dari fitur-fitur yang terdapat pada MIS dan DSS. EIS menyediakan eksekutif yang paling tinggi secara langsung dan akses yang mudah untuk informasi. Cukup populer, biasanya digunakan oleh manajer, analis, dan tenaga ahli lainnya. Yang keenam, Enterprise Interface Portal merupakan integrasi dari MIS, DSS, EIS, dan teknologi lainnya. EIS memberikan pengguna internet dan pengguna eksternet tertentu untuk mengakses. Asset Complementer System. Di sini saya akan menjelaskan aset komplementer adalah aset yang dibutuhkan guna menaikkan nilai investasi utama, atau dalam bahasa mudahnya adalah aset pendukung dari aset utama. Kita ambil contoh investasi kereta api. Untuk menaikkan nilai investasi tersebut, maka diperlukan investasi pendukung, seperti rel kereta api, lokomotif, petugas, peraturan yang mengatur dan menguasai dan pengguna dari kereta api. Tanpa adanya aset komplementer yang disebutkan tadi, maka nilai investasi atas kereta api tidak akan punya nilai, karena kereta api tidak dapat digunakan. Riset terkini dalam investasi teknologi informasi dalam dunia bisnis sangat menunjang investasi teknologi dengan investasi aset komplementer seperti modal bisnis baru, bisnis proses baru, perilaku manajemen, budaya organisasi. Aset komplementer dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aset organisasi, aset manajerial, aset sosial. Aset organisasi ada 6. Yang pertama, wewenang yang terdesentralisasi. Yang kedua, pengambilan keputusan yang terdistribusi. Tim pengembang SA yang kuat,
budaya organisasi yang menunjang terciptanya efektivitas dan efisiensi, model bisnis yang tepat, proses bisnis yang efisien. Aset manajerial. Yang pertama ada dukungan manajemen senior yang kuat pada investasi teknologi informasi dan perubahan. Yang kedua, insentif atas inovasi manajemen. Yang ketiga, kerja tim dan lingkungan kerja yang kolaboratif. Yang keempat, program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dari manajemen. Yang terakhir, budaya manajemen yang menciptakan nilai atas fleksibilitas dan pembuatan keputusan berbasiskan pengetahuan. Aset sosial ada 4. Yang pertama itu infrastruktur internet dan telekomunikasi. Yang kedua, program pendidikan pengayaan TI yang meningkatkan pengetahuan komputer karyawan standar, baik sektor pemerintahan maupun swasta. Yang ketiga, hukum dan peraturan yang menciptakan lingkungan pasar yang memadai dan stabil. Yang keempat, perusahaan teknologi dan jasa berada dalam pasar yang berdampingan guna membantu implementasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.